Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, bahwa Engkau sungguh baik Tuhan di saat-saat yang baik. Terlebih lagi Engkau sungguh sangat baik saat kami harus berada di dalam lembah kekelaman. Pimpin kami Tuhan, semakin masuk lebih dalam berjumpa dengan-Mu dan memahami siapa kami di mata-Mu Tuhan. Memahami apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Mengerti Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kami wanita Tuhan, saya undang kita bawa hati kita bawa pikiran kita, hidup kita letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau bernyanyi dan bersorak buat Tuhan. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sekali katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Amin Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama angkat pujian ini, katakan Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Oh, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
bersoraklah. Kita mau bersorak untuk Tuhan, amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Tuhan Yesus. Sebab tiada janji seperti yang ada padamu, Tuhan. Tak pernah berubah dan kekal selamanya. Pasti akan digenapi Tuhan di dalam hidup ini. Yesus, janji-Mu setia. Iya dan amin Tuhan. Kami angkat untuk kami, hidup kami, pikiran kami memuliakan Engkau Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan tetap sembah Tuhan. Amin. Jangan ada yang berdiam, sembah Tuhan. Amin. Amin. Dengan air matamu, dengan suara hatimu, sembah Tuhan. Kiraborana mas, kirabaragara ya rabarabarabas, kirabarabarabarabas, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka ya Tuhan atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami, dalam hidup kami pasti digenapi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin.
sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Yesus ya Tuhan, ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Amin. Puji Tuhan, karena akan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan nyanyi haleluya. Oh, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, Jesus, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, sungguh kau perkasa, tak pernah berubah, lebih dari segalanya Tuhan. Shikira bara 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 la 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 wase. Kira bora nama rakara ya nama shikira bara la 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 wase. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang hebat, dahsyat Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang semakin jahat ini, kami sadari kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di tiap langkah kami, di setiap keputusan yang kami ambil. Kami perlu Engkau Tuhan, karena kami tahu di mana Engkau berada. Di situ ada damai sejahtera-Mu. Di situ ada jalan-jalan yang benar Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah menjerumuskan kami Tuhan. Engkau akan membawa kami ke dalam jalan-Mu yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kemanakah kami mencari? Biar ini jadi doa kita semua. Kasih sejati, oh Tuhan, kemana kami berseru? Ya Yesus, amin. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Jadi doa kita katakan, oh Yesus, keajaiban-Mu Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari komunitas Tuhan, kita mulai angkat kedua belah tangan kita apabila memungkinkan, bawa hatimu kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan apa yang selama ini terpendam. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami perlu Kau. Tuhan kami tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan ada di tempat di mana kita berada masing-masing. Amin. Dan Dia siap menjamah hati kita. Dia siap melakukan perubahan apa yang Kau nantikan. Dia siap menjawab. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain Yesus. Haleluya. Kira borana masyi kira baralawase, karaborana namasyi kira barawalawalawase, kira borana marakarana namase, kira borana namasyi kira baralalawase. Haleluya Yesus. Haleluya. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Amin. Shikira bara bara na namase, kira borana nagara ya la 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 walawase. Shikira bara 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 la 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 walawase. Kara borana mas, kira bara bara wala 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 walawase. Kira borana mas, kira bara wala walawase. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan Yesus. Mari katakan dari dalam hati yang paling dalam, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau, panggil nama Yesus. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu, kami
perlu kau Tuhan, hanya Yesus saja, hanya Yesus saja yang berikan kelegaan, berikan kelepasan, berikan penghiburan, berikan jalan keluar. Oh Tuhan, Shikira barara namase, kira bora nama shikira bara wala wala wase. Haleluya Yesus. Oh, 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 oh. Amin. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil mengangkat tangan dengan iman katanya, katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Kaulah penyembuhku, Kau yang memberkati, Kau yang menyembuhkan, tiada yang lain Tuhan. Kami percaya hanya padamu. Haleluya Yesus. Saya persilahkan untuk Ibu Jenny yang akan membawakan doa syafaat. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh ada di ibadah Women saat Women of Love Tuhan. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kami boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan. Biar Engkau menjadikan setiap kami wanita-wanita Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur yang siap oleh ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Markus Simanjuntak Tuhan, biar apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan akan semakin lebih lagi dikuatkan. Kami akan menjadi lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami akan menjadi istri yang baik. Kami akan menjadi ibu yang baik. Kami menjadi mama yang baik. Kami menjadi teman yang baik. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biar melalui kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan semakin harmonis. Melalui kami Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melalui kami Tuhan, teman-teman kami diberkati. Terima kasih Bapa, beri kekuatan, beri hikmat,
sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang teman, sebagai seorang anak bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami wanita Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya malaikat Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami mau menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu ya Bapa, bahkan pencuri benih firman Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu akan semakin menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Saya persilahkan. Haleluya. Bapak, kami berdoa pada siang hari ini, Engkau yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang akan mengurapi bibir mulut hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Menuntun kami kepada Kristus dan membawa kami kepada kemampuan melakukan kebenaran firman, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, selamat pagi sekali lagi. Untuk waktunya terima kasih Bu Evelyn atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu sekalian, bahwa hari ini saya ingin kita melihat topik satu firman, yaitu mengenai harmonisasi jiwa. Mungkin kita melihat ini kincir angin ya. Belanda, saya dan keluarga juga sedang merintis satu gereja di Belanda, di Den Haag. Dan biasanya kita akan dibawa kepada satu pemandangan yang sangat biasa di Belanda, di Nederland, adalah kincir angin atau windmolen. Dan kalau kita tahu bahwa ini ada kincir angin yang tradisional, biasanya kalau saudara turis pasti dibawa ke Sanskans, di mana di situ ada pompa air, irigasi, lalu setiap rumah-rumah atau windmolen itu ada yang untuk tempat buat keju, ada buat coklat, semuanya memakai tenaga angin. Dan kemudian kita melihat juga turbin-turbin yang modern, ya, yang juga baru dibangun di Indonesia, salah satunya di daerah Sulawesi Selatan, itu turbin angin untuk bisa menggerakkan menjadi tenaga listrik. Nah, kita tahu bahwa kincir angin ini sangat menolong. Tetapi di Alkitab dikatakan begini, tidak ada satupun yang bisa menangkap angin. Tidak ada satupun yang bisa menahan atau mengendalikan angin. Oke, tidak ada satu yang bisa menahan atau mengendalikan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Nah, kalau kita tahu seperti apakah angin itu, bahwa angin itu sebenarnya kita sebut angin adalah
karena adanya pergerakan tata surya yang yang mengatur. Jadi kalau kita tahu ini angin ya, angin itu sebenarnya dikendalikan atau diarahkan oleh pergerakan matahari. Jadi sistem tata surya kita itu kemana matahari pergi, itu akan menciptakan satu arus. Ya, terang itu, panas itu menciptakan arus yang kemudian itulah yang kita sebut sebagai angin. Jadi angin itu hanya dikendalikan oleh gerakan dari si matahari. Ya. Nah, yang kita bisa manfaatkan, kita tidak bisa menahan angin itu, kita tidak bisa menangkap angin itu, yang kita bisa lakukan adalah bekerja sama. Jadi menciptakan yang kita kenal sebagai harmoni dengan angin. Lalu dengan itu nanti kita bisa membuat atau mendapat manfaat yang sangat besar di dalam hidup kita. Ya, apakah nanti sebagai energi listrik atau untuk air dan seterusnya. Nah, apa yang saya mau kita sampaikan di sini dari ilustrasi tentang angin dan juga turbin atau alat untuk kita bisa mengendalikan angin adalah kita lihat ini, saudara. Oke, jadi angin itu akan bertiup terus. Nah, kalau kita mau mendapatkan manfaat dari angin, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya itu adalah kapal layar, maka kapal layar ini harus mendirikan atau menarik layarnya, membentangkan layarnya, atau kalau tadi kincir, kita mesti bangun kincirnya, untuk bisa menangkap, menikmati kekuatan angin itu. Oke, jadi angin itu akan terus jalan, seturut dengan kehendak daripada matahari, dan kita hanya akan bisa menikmati manfaatnya kalau kita ada usaha. Jadi gini, ini seperti kayak paradoks. Bangun usaha dulu untuk tidak berusaha. Gitu ya. Karena nanti kalau udah seperti layar ini ya, bangun pertamanya itu kerjanya keras. Tetapi setelah layar itu terkembang, lalu kemudian angin itu mendorong layar itu, maka semua awak kapalnya itu hanya bisa mengatur saja, mengendalikan saja. Ya, itu jadi kemudian orang bisa lihat kayaknya nikmat banget gitu naik kapal layar. Jadi di sini ada kekuatan, ada sedikit usaha, tetapi kemudian kita bisa menikmati manfaat dari kekuatan yang tak terkendali tadi. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya berbicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena di Alkitab digambarkan bahwa Roh Kudus itu seperti angin. Kita tahu ya, waktu terjadi peristiwa Pantekosta, dikatakan seperti angin, deru-deru angin. Dan mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa lidah. Nah, kita tidak bisa mengendalikan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya mengikuti pekerjaan dan perkataan anak Allah. Jadi kita tidak bisa itu seenaknya ngatur-ngatur Roh Kudus. Roh Kudus hanya mengikuti perkataan anak Allah, the Son of God. Jadi kalau tadi wind follow the Son, S-U-N, the Holy Spirit follow the Son, S-O-N. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi supaya gampang untuk kita lihat bahwa Roh Kudus ini gerakannya nggak bisa dikendalikan manusia, bukan urusan manusia mengendalikan Roh Kudus, dan tidak mampu kita. Dia hanya bekerja seturut dengan kehendak Allah. Nah, ini firman Tuhan berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu siapa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, itu dia, keluar dari sumber terang itu, yaitu Bapa. Ia akan bersaksi tentang Kristus. Jadi Roh Kudus bertujuan membawa kebenaran yang keluar dari sumber kebenaran hakiki, yaitu Allah Bapa, dan bersaksi tentang Yesus. Jadi kalau Roh Kudus itu dipakai untuk kepentingan yang nggak benar, itu makanya menjadi sesat. Contohnya di dalam Perjanjian Baru ada seorang tukang sihir bernama Simon. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8.
Wah, dia tertarik sekali dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan Petrus. Dan kemudian dia, karena dia tukang sihir, kayak pengobatan alternatif gitu ya pada waktu itu, dia selalu dapat uang dari sihirnya itu. Lalu dia berusaha untuk minta kuasa Roh Kudus supaya kuasa itu bisa dipakai mendatangkan material, jadi keuntungan material. Dia jadi kayak untuk bisnisnya. Nah, itu yang kemudian oleh Rasul Petrus mengatakan, binasalah engkau oleh uangmu itu. Kamu kira Roh Kudus bisa kamu beli. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali ibu-ibu sekalian untuk kita memahami, karena di dalam pandangan Pantekosta kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus ini bergerak dan kita hargai dengan tinggi. Ya, kita menghargai karunia-karunia Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang melalui hidup kita untuk memberitakan Injil. Kuasa itu masih ada dan masih bekerja pada setiap orang percaya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus itu bergerak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita membentangkan apa yang menjadi cara Roh Kudus memakai hidup kita. Itu seperti kalau kapal itu kita membentangkan layarnya. Nah, ini nih firman Tuhan tentang Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Seperti tadi angin yang mendorong kapal itu tujuannya kemana? Bukan untuk keliling-keliling. Tujuannya supaya mencapai sasaran atau tempat yang dituju oleh kapal tersebut. Apa tujuan kita jadi orang percaya? Bukan cuma sekedar masuk surga. Sewaktu kita terima Yesus, keselamatan kita itu secure, aman. Tetapi di dalam perjalanan sanctification proses pengudusan, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa, ibu-ibu? Supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi kita jangan cuma mau sepenggal kebenaran. Dan ini saya suka katakan bahwa Alkitab ini bukan kayak makanan Padang, ibu-ibu. Ya, yang kita suka mana gitu ya, ditawarin semua, tapi kita cuma maunya 1-2 piring saja, yang lain kita tinggalin. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bagian-bagian yang sulit, topik-topik yang tidak populer, tetapi itu semua penting buat kita. Itu akan menciptakan kedewasaan baru. Nah, kalian dikatakan apa? Kenapa dituntun kepada kebenaran? Karena Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dia dengar, yang dikatakan oleh Bapa, ia memberitakan kepadamu apa yang akan datang. Jadi, kalau ibu-ibu, kita ini harus terus membangun harmonisasi dengan Roh Kudus. Kelihatannya kok kayaknya gimana ya Pak ya dengan Roh Kudus? Apakah kita cuman seperti kayak kita meditasi gitu ya, kayak yoga gitu ya? Apakah begitu? Bukan. Karena ini sesuatu yang sangat pribadi. Artinya begini, Roh Kudus itu jangan dipikir seperti angin. Walaupun digambarkan seperti angin, tapi dia bukan angin. Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian. Itu pribadi. Dia pribadi yang bisa diajak ngomong. Dia pribadi yang bisa kita nangis lalu dia merespon. Dia pribadi yang bisa mengajar kita. Dan saya percaya ini waktu di mana kita harus bertumbuh di dalam pemahaman kita tentang Roh Kudus. Karena dunia ini dengan film-film yang ada ya, contohnya yang merusak gambar Roh Kudus itu salah satu itu film Star Wars. Karena banyak orang mengatakan Roh Kudus itu hanya seperti sebatas sebuah kekuatan. The Force. Jadi dikecilkan kuasa Roh Kudus itu dan keberadaan Roh Kudus hanya sekedar sebuah kuasa. Padahal dia pribadi. Dia Allah. Dia Allah Roh Kudus. Dia Allah yang akan memuliakan Bapa dan memuliakan Anak. Dia ada di dalam Bapa dan dia ada di dalam Anak. Dan Anak ada di dalam Roh Kudus.
Roh Kudus ada di dalam anak, Allah Bapa ada di dalam Roh Kudus ada di dalam Bapa. Jadi kita bisa melihat di sini, ini pribadi Allah. Berapa di antara ibu-ibu yang menyapa Roh Kudus setiap kali engkau berdoa? Kalau kita berdoa dengan bahasa lidah, sebenarnya kita sedang berdoa dengan pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Berapa di antara ibu-ibu yang ketika baca Alkitab meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi dan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, jadi ingat, Roh Kudus bergerak, kita ini untuk bisa didorong, kita mesti membentangkan layar. Nah, apa layar-layar yang kita mesti bentangkan? Beberapa tahun yang lalu, saya diajak ke Portland sama teman saya, dia punya kapal layar. Jadi kita pergi ke marinanya, dia bilang, Pak, ayo kita jalan pakai kapal layar. Jadi saya sama istri, sama anak saya, lalu dia sama putrinya. Kita naik kapal, dan sebelum itu, nah ini kapal-kapal layar ini banyak tali temali. Ada layar, ada tali temali, dan ternyata itu tidak semudah yang kita pikir. Nah, saudara-saudara, ternyata pada waktu kita mulai angin itu datang, ya pertamanya ada dibantu sama mesin, tetapi kemudian dia bilang, Pak, yang namanya naik kapal layar itu enaknya itu nggak pakai mesin. Jadi kita mesti belajar bagaimana membentangkan layar. Nah, setelah kita bisa merasakan di mana angin yang akan membuat kita bisa menuju ke satu tempat, lalu saya diajar bagaimana menarik layar. Ya, seperti ini. Ternyata menarik layar itu tidak semudah yang kita pikir. Dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kerjasama dalam menarik layar. Dan inilah sebenarnya yang sama dengan kehidupan orang percaya. Bahwa ternyata untuk kita bisa harmoni dengan Roh Kudus, kita memerlukan pengetahuan. Apa itu pengetahuannya? Ya pasti firman. Kita tahu apa karya Roh Kudus, apa pribadi Roh Kudus, apa tugas-tugas Roh Kudus, peranannya dalam hidup kita, apa yang Dia siapkan kepada kita, apa kuasa yang Dia miliki. Nah, kita mesti punya pengetahuan. Jadi jangan hanya kita ini terjebak dengan pengetahuan-pengetahuan praktis, terutama ya, mohon maaf. Seringkali kalau saya diminta khotbah di kalangan wanita gitu, Pak, yang praktis-praktis aja, Pak. Kita udah ribet dengan kehidupan ini. Tetapi sayang sekali, justru kadang-kadang kita itu jadi ditipu. Kita akhirnya nggak ngerti ketika kita mesti melakukan sesuatu. Akhirnya kita tuh kayak apa ya? Seperti ini, ada satu contoh. Waktu satu ibadah ibu-ibu, ada yang bilang, Pak, boleh nggak kita itu bantu teman yang lagi kedukaan tapi dia bukan orang Kristen? Misalnya kalau lagi tahlilan gitu ya, bantu masak-masak di dapurnya. Bisa nggak, Pak? Atau misalnya dia lagi di rumah duka gitu, terus dia orang keluarga ini, temennya ini orang Buddha. Nah, diminta untuk siapin makanan. Bisa nggak, Pak, saya bantu? Saya pikir, kenapa ya? Kok pertanyaan remeh-temeh begini? Saudara tahu kenapa, ibu-ibu? Karena nggak tahu kebenaran. Dia nggak bisa membedakan mana tindakan yang esensial. Artinya esensial itu artinya apa, ibu-ibu? Yang tidak boleh tidak ada, kan? Apa kebenaran yang esensial yang tidak boleh tidak ada? Artinya gini, kalau kita tidak percaya itu, kita bukan orang Kristen. Contoh yang paling gampang. Kita mengingkari keberadaan Tritunggal, maka kita bukan orang Kristen. Kita mengingkari Yesus Kristus datang sebagai manusia, inkarnasi, kita bukan orang Kristen. Kita mengingkari Yesus lahir dari perawan Maria, kita bukan orang Kristen. Kita mengingkari firman Tuhan itu adalah pernyataan Allah yang final, kita bukan orang Kristen. Kita nggak percaya adanya kebangkitan dan kematian kedua, neraka dan sorga, kita bukan orang Kristen. Ini yang penting. Yang lain itu kita bilang sebagai non-esensial. Artinya gini, ribut mengenai baptisan, ribut mengenai perpuluhan. Ya. Apakah dengan saudara
nggak dibaptis lalu saudara nggak masuk surga? Pertanyaan-pertanyaan begini, ya. Apakah baptisan itu menjamin Anda ke surga? Apakah perpuluhan itu menjamin Anda ke surga? Saya nggak bilang bahwa nggak perpuluhan. Sebagai gembala kita tahu itu adalah salah satu dukungan keuangan, cara kita bisa mengajak jemaat untuk hidup di dalam kemurahan hati. Dan kemudian saudara, saya di Belanda ngajar orang Belanda perpuluhan itu nggak mudah. Kenapa? Pajaknya aja 42%. Dan saya bilang, ya di Alkitab Perjanjian Lama itu perpuluhan itu ya pajak sebenarnya. Kamu itu udah bayar pajak lebih tinggi daripada perpuluhan. Perpuluhan itu pajak itu bukan perpuluhan 10% ya Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Perpuluhan di Alkitab itu 33%. Jadi kalau kita ribut dengan 10%, kita masih lebih rendah daripada hukum Taurat. Gitu. Saya bilang pemerintah sudah menuntut kalian 42% minimal. Makin tinggi gajimu, makin besar juga pajakmu. Bisa sampai 62%. Lalu, kalau gereja masih ngotot-ngotot lagi begini, makanya nggak heran banyak gereja yang ditentang. Tapi saya bilang begini, sekarang kamu memberi kepada pemerintah. Oke? Alkitab bilang, berilah apa yang juga menjadi milik Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kamu memberi kepada Tuhan, kamu memberi lebih bermurah hati lagi. Jadi akhirnya dengan begitu, saya nggak usah paksa, nggak usah diancam-ancam, saudara. Mereka akhirnya melakukan dengan benar. Kenapa? Karena tahu kebenarannya. Alkitab bilang, bila engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, keterampilan. Kita perlu bekerja keras untuk membangun keterampilan. Nah, kalau di dalam kapal layar ini, keterampilan tali temali itu penting sekali. Karena kalau enggak, dia bisa kejepit sendiri dengan itu. Keterampilan dalam melayani. Biar kiranya ibu-ibu sekalian di dalam ibadah-ibadah seperti ini juga mengembangkan keterampilan melayani. Bagaimana melayani orang yang di dalam kedukaan? Bagaimana memberi kekuatan kepada orang yang lagi ada di rumah sakit? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita menuntun orang kepada Kristus? Bagaimana kita memberikan bimbingan-bimbingan rohani tentang hal-hal yang praktis seperti mengatur keuangan, mendidik anak, ya, membangun pernikahan, memelihara keutuhan pernikahan. Kenapa kita mesti merayakan anniversary pernikahan? Gitu. Apa prioritas kita di dalam mendidik anak? Nah, ini keterampilan di dalam melayani. Termasuk keterampilan melayani dalam ibadah-ibadah praktis, ibadah-ibadah raya. Ya. Apakah di dalam pujian penyembahan, asyir atau semuanya. Tetapi juga di dalam pemuritan, bagaimana kita memuridkan orang. Saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, berapa di antara ibu-ibu di sini yang dalam tahun ini menuntun seseorang kepada Kristus secara pribadi? Itu keterampilan yang Tuhan akan hargai dan akan diberikan mahkota. Masa kita nggak mau dapatkan mahkota itu? Bahkan saya sebagai pendeta, saya pastikan setiap tahun, saya tidak hanya menuntun orang dari mimbar untuk terima Yesus. Itu gampang. Tapi, apakah saya juga membawa satu pribadi kepada Tuhan secara pribadi, tanpa lewat pelayanan mimbar kepada Kristus? Itu tantangan saya setiap hari. Karena nggak mudah. Kenapa nggak mudah, ibu-ibu? Untuk mencari orang yang tidak Kristen di sekitar saya itu nggak mudah. Ya, keluarga umumnya Kristen. Gitu loh. Paling mungkin sekarang tinggal, dulu saya nggak punya pembantu rumah tangga, ya jadi nggak ada orang. Ya, ke kantor dulu orangnya Kristen semua. Jadi untuk saya bisa mendapatkan orang yang belum percaya Kristus, saya mesti usaha dengan intensional. Mesti membangun persahabatan dengan orang yang belum percaya. Nah, mungkin kalau ibu-ibu sekalian di sini masih banyak kerabat, teman, keluarga yang belum, itu kesempatan luar biasa. Nah, jadi kemarin kita kembangkan kemampuan ini. Lalu kemudian kerjasama, ya, kerja keras. Jadi kita nggak seperti berdoa.
disiplin berdoa rohani, berdoa, berpuasa. Itu kan bukan sesuatu yang datang begitu saja, toh. Kita mesti kerja keras melawan kedagingan kita. Mungkin ibu-ibu bilang, aduh Pak, bangun pagi susah. Ya nggak apa-apa, habis masak gimana? Ya, jam 10, jam 11, selain hari Selasa, apakah kita juga kerja keras nggak membaca firman, belajar firman, bersekutu, punya kelompok pemuritan, berdoa, berpuasa, dan bekerja bersama-sama di dalam komunitas. Jadi saudara, ibu-ibu sekalian, tidak ada orang itu ya bisa rohani sendirian. Gambaran tentang orang yang mesti bertapa di bukit doa lalu keluar tuh rohani, itu bukan gambaran Alkitab. Ya. Jadi jangan kita hidup dengan gambaran yang salah tentang kerohanian. Mungkin pada awal-awal abad pertama itu muncul gerakan yang namanya gerakan biara. Orang pergi ke biara. Nah, lalu kemudian di kalangan Kristen, Pantekosta, orang pergi ke bukit doa gitu. Tetapi itu menjamin nggak orang itu jadi rohani? Enggak. Kenapa? Kita hanya bisa rohani ketika kita mulai digesek satu sama lain. Ketika kita mulai punya ada teman satu sama lain yang tidak sama pandangannya. Nah, bagaimana kita belajar untuk bisa harmoni, menghargai perbedaan, tetapi tidak membahayakan kesatuan. Gitu ya. Kan kesatuan tidak sama dengan keseragaman, Bapak Ibu-ibu sekalian. Hati-hati, kita tidak menciptakan keseragaman, kita menciptakan kesatuan. Dan kesatuan itu tidak dibentuk dari hal yang sama. Ya, yang seragam. Dan di sini memerlukan kerja keras. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin bergaul secara komunitas. Semua kita pengen, jangan ganggu hidup gua deh. Gua mau melakukan apa yang gua mau. Nah, kalau gitu, apa disiplin rohani yang kita perlu bangun? Layar-layar seperti apa yang kita mesti bentangkan supaya kita bisa mencapai rencana Allah dalam hidup kita. Ini secara praktis saja, ibu-ibu, ya. Yang pertama, yang kita sebut dikenal sebagai istilah disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Yang pertama, mempelajari firman Tuhan. Ya, mempelajari firman Tuhan. Saya ingat istri saya punya Bible Study for Women, di mana dia mengajarkan para wanita-wanita bagaimana mempelajari Alkitab. Jadi nggak baca Alkitab itu sporadis. Kan ada baca Alkitab, yang penting selesai Alkitabnya. Tetapi berbeda dengan ketika kita mulai mempelajari Alkitab kita. Gitu ya. Bukan sekedar ngejar target, baca Alkitab selesai. Ini tuh perlu untuk mengenali Alkitab kita. Tetapi untuk mendalami Alkitab kita, supaya kita bisa mengerti kebenaran, nggak bisa baca seperti baca koran. Gitu. Ya. Kita mesti belajar benar-benar dan memeras otak kita. Dan saya mau mengatakan kabar baik ini. Ibu-ibu, jangan pernah terima tipuan iblis yang mengatakan, kamu kan cuma perempuan. Nggak perlu dalam-dalam kebenarannya. Jangan sekali-kali. Justru Alkitab berkata, rumah tangga itu siapa yang menentukan? Betul ada kepala suami. Tapi Alkitab mengatakan, si istri dengan tangannya dia membangun, tapi dengan tangannya juga dia meruntuhkan. Kalau si istri enggak punya pemahaman firman, rumah tangga itu ngeri. Ya. Saya ingat waktu COVID, saya kena COVID, lalu kemudian istri saya tuh dapat warning dari Roh Kudus. Dan dia itu seperti apa? Kalau saya bilang istri itu seperti termostat di rumah. Atmosfer rohani di rumah itu ditentukan sama istri loh. Sama ibu rumah tangga. Bukan sama suami. Karena suami kebanyakan di luar kok. Siapa yang mengendalikan atmosfer rohani di rumah? Itu tanggung jawab istri. Bukan arti suami nggak peduli, enggak. Karena dia yang paling banyak tinggal di rumah. Dan dia membesarkan anak-anak. Jadi kemudian dia lapor sama saya, "Pak, ini rumah ini kayaknya ada roh yang nggak bener." Dan akhirnya saya berdoa. Ya, saya sebagai kepala rumah tangga saya akan memimpin. Tetapi
Dari mana masukannya? Nah, itu toh. Kan masukan itu penting. Jadi kalau istri hidupnya khawatir terus, nggak heran kalau rumah itu cemas terus hidupnya. Rumah itu jadi nggak enak. Jadi sebenarnya sekarang ini ada kabar baik buat ibu-ibu. Ketika ibu-ibu memiliki pemahaman, saya ini termostat di dalam atmosfer rumah saya. Bukan rumah orang ya Bu ya, rumah Anda loh. Jangan di rumah orang. Ya, jangan bilang, rumah lu begini, nggak usah. Kita bukan urusan menghakimi rumah orang. Kita urusan dengan rumah kita sendiri. Tolonglah suami Anda untuk dia bertumbuh menjadi kepala dengan cara Anda memberikan support, memberi masukan, memberikan arah kayak input supaya kemudian dia bertindak. Jadi waktu itu istri saya merasa kok ini dia dapat mimpi, wah diserang, ya, serang secara rohani gitu dia dapat. Dan dia pendoa syafaat. Dia diserang, terus dia bangun. Dia bilang ini kayaknya ada nggak beres nih. Dan ternyata waktu itu kita masih punya pembantu rumah tangga, dan dia bilang, I think ini salah satu kuncinya. Dia udah berusaha bilang, perlu nggak sih lagi kita punya pembantu? I think ini udah nggak beres. Tetapi kemudian satu titik tertentu, boom, kebuka, saudara. Ini udah orang yang cukup lama, 15 tahun lebih kerja sama kita. Tetapi titik itu nggak bisa ditolerir. Roh imoralitas menyerang rumah kami lewat orang ini. Jadi bayangin, kalau kita nggak sadar pintu-pintu dan celah-celah di mana musuh akan datang menyelinap, habis kita sudah. Walaupun kita berdoa, walaupun kita ini, kalau kita tidak sadar, kita izinkan anak kita izinkan mungkin bahkan asisten rumah tangga kita, atau supir, atau siapapun yang bekerja di rumah kita, yang menjadi pintu masuk, kita bertanggung jawab kalau itu terjadi kekacauan. Ya, nah saya mau mengajak kita semua ibu-ibu, pelajari firman, berdoa dan berpuasa, ambil waktu, mungkin dengan teman-teman lain, ambil waktu seminggu sekali berpuasa, bukan buat diet, gitu loh, ya, tapi untuk kepekaan rohani. Saya suka mengatakan, the queen of the house itu istri. Jadi dia bertanggung jawab untuk memegang dan mendeklarasikan. Dia bahkan bisa bilang rumah ini. Nah itu kayak wilayah otoritasnya itu ya rumahnya. Jadi istri ibu-ibu ya, bangkitlah dengan otoritas firman, deklarasikan ke dalam rumahmu. Berkat. Saya ingat dulu waktu kita masih awal-awal pelayanan perintisan gereja ya di satu daerah di daerah Serpong. Ada anak-anak, ada 4 orang anak dewasa. Kita belum punya anak, ada 4 anak dewasa yang saya besarkan. Ya, artinya mereka ini murid-murid yang saya layani di waktu mereka sekolah. Ya, sebelum mereka dikembalikan ke daerah masing-masing di sekolah penerbangan, mereka tinggal di rumah saya 1 tahun. Mereka memberi seperti kayak buah sulung gitu. Nah ini makan banyak gitu. Sering kita terbatas secara keuangan. Jadi apa yang istri saya lakukan? Dia berdoa dan bernubuat untuk kulkas. Tuhan, ada makanan di rumah ini, ada makanan yang cukup. Tapi kemudian ketika misalnya dia bilang sama saya, ini cukup nih buat ya sudah, kita puasa aja. Nah, akhirnya saya bilang, oke, guys, kita puasa ya. Gitu. Puasanya Senin Kemis puasa. Bukan puasa karena rohani sebenarnya. Nggak cukup makanannya kalau sampai 7 hari. Kita cuma bisa 5 hari, saudara. Itu kita lakukan setahun lebih. Nah, lalu anak-anak ini kan sudah menikah segala macam. Nah, istrinya datang bilang, aduh, thank you ya Pak ya. Suami saya benar-benar dididik sehingga dia bisa memimpin saya secara rohani. Dia cerita itu diajar bagaimana berpuasa 2 kali seminggu. Saya ketawa, waduh benar-benar rohani. Saya ketawa, saya bilang, oh iya. Nah sekarang saya kasih tahu sama kalian kenapa kita berpuasa 2 kali seminggu. Karena nggak ada makanan, gitu loh. Jadi mereka ini semua sudah berhasil. Saya mau cerita itu karena mereka sudah berhasil. Tapi intinya begini,
ternyata pada kehidupan mereka dan keluarga mereka. Jadi bayangin kalau kita didik anak-anak hidup dalam Tuhan. Yang diberkati siapa nantinya? Calon suaminya, calon istrinya. Ya. Jadi kalau kita didik anak kita dengan takut akan Tuhan, yang diberkati calon suaminya, calon istrinya. Marilah kita serius membangun ini. Dengan tangannya ibu-ibu membangun, dengan tanganmu pula engkau bisa menghancurkan rumah tanggamu. Berdoa, menyembah dalam pujian, bersekutu dan melayani. Perlu ada praktek. Nah itu ibu-ibu. Bersekutu dan melayani ini adalah keterampilan yang kita kembangkan di dalam melayani orang sesama kita dengan firman. Lalu kita melakukan dan memberitakan, berbuah. Dan saya percaya bahwa sebenarnya situasi ini, walaupun tadi dalam diskusi ya, saya dengar Ibu Kencana bilang memang rasanya canggung ya, kita nggak ketemu orang gitu, tetapi sebenarnya di satu sisi juga ada berkat yang kita dapatkan, yaitu apa? Akan banyak sekali kesempatan untuk kita bisa layani dengan telepon, kita lihat punya status, kita menjadi peka. Berapa di antara ibu-ibu yang rajin lihat status, bukan untuk cuman sekedar stalking, tapi melihat ini sebagai kesempatan melayani. Ya, kali aduh lagi gini, telepon ibu, tanya, dia mendoakan dia, nggak lama kok, cuma 30 menit, 30 menit kelamaan, 30 detik, 1-2 menit, tapi itu penting. Karena mungkin dia belum mau terima firman Tuhan. Tapi dia nggak bisa menyangkali kuasa doa. Dan wanita itu dirancang oleh Tuhan menjadi salah satu makhluk yang bekerja dengan doa. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu bekerjanya itu banyak dengan akal budinya. Tetapi wanita itu bekerja dengan doa. Dan ini senjata rahasia yang dahsyat. Jadi ketika ibu-ibu mengambil kekuatan ini dan mulai berdoa, mulai mengaktifkan doa ini, kita bisa melihat hasilnya. Dan kita bukan cuma tahu dan kita cuma berdoa, tapi kita mengalami jawaban doa. Mengalami jawaban doa. Jadi untuk itu juga jangan takut untuk kita mengakui ya, saya memerlukan permohonan doa gitu. Jadi seperti tadi kan di sini kan pakai waktu untuk kita berdoa dan betul-betul berdoa sampai melihat hasilnya terjadi. Mari ibu-ibu menjadi aktif dan saya percaya ini yang boleh saya sampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan ya Ibu Evelyn ya. Saya menyampaikan satu nubuatan firman Tuhan. Uraya syakara labaralba. Demikian firman Tuhan kepada engkau, hai para ibu, bahwa saya melihat waktu tadi kita menyembah Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang very potensial di dalam hidupmu, di mana di dalam kelompok ini Tuhan akan memakai kalian untuk bukan hanya membuat orang-orang itu datang dan beribadah, tetapi membuat mereka menyadari akan keberadaan Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang bekerja, dan Allah yang bergerak. Dan firman Tuhan kepada Ibu Evelyn, bahwa ketahuilah aku yang menuntun engkau untuk membawa kabar baik sudah kutaruh dalam bibir mulutmu, dan aku sedang meletakkan kebenaran itu, dan aku sedang membuat kebenaran itu menjadi satu makanan yang jadi, makanan yang siap saji, makanan yang akan engkau sampaikan kepada orang, dan orang akan menerima itu dengan benar dan dengan mudah, lalu mereka akan mengalami pertumbuhan. Dan firman Tuhan berkata kepada Ibu Kencana bahwa engkau sekalipun seperti engkau mengatakan apa yang saya bisa perbuat, Tuhan mengatakan ada begitu banyak hikmat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup ibu. Ada begitu banyak perkataan-perkataan dan pengertian, pemahaman-pemahaman, bahkan keterampilan yang skillful finger. Saya mendengar kata skillful finger dalam kehidupan ibu ini, di mana engkau bisa membuat apa yang orang seperti sesuatu pengetahuan yang begitu tinggi, tapi engkau bisa nyatakan dalam bentuk yang sangat praktis, dan itu akan menolong orang-orang untuk mengetahui bagaimana berjalan dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui
melalui ini engkau akan melihat tahun depan bahwa bukan hanya sekedar engkau bisa mengalami hadirat Allah, tapi engkau bisa melepaskan dan menyalurkan hadirat Allah ini ke tempat-tempat yang tidak ada orang yang seperti satu atmosfer yang tidak kondusif. Tetapi engkau datang dengan keberadaanmu, engkau datang membawa hadirat Tuhan. Engkau menjadi carrier of the presence of God. Engkau bukan hanya sekedar receptor, tapi engkau menjadi carrier. Seperti orang yang membawa virus itu. Kemanapun dia pergi, orang akan mengalami terpapar dengan hadirat Allah. Dan aku memakai engkau, hai ibu-ibu, bangkitlah. Sebab ketika engkau mulai berdoa dan engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi, yang kemudian engkau akan sampaikan itu dan akan membawa kelegaan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk setiap wanita-wanita dan woman of love ini, Tuhan. Biarlah kami bekerja keras membangun, membentangkan layar-layar kehidupan kami. Dalam pengetahuan firman, dalam keterampilan, di dalam penyembahan, doa, puasa, melakukan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami ke tempat-tempat seperti ketika Roh Kudus, ketika Roh Yesus dituntun untuk sampai ke Gerasa dan mendapatkan orang yang terbelenggu oleh roh-roh jahat. Maka Tuhan, engkau akan menuntun layar kehidupan kami untuk membawa kami kepada orang-orang yang memerlukan pembebasan dari belenggu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, penolakan, kesepian, untuk sungguh bisa mendapatkan kelegaan yang daripada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Boleh dipakai Tuhan di saluran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya juga keluarganya. Berikut pengumuman untuk ibadah Woman of Love hari ini. Besok tanggal 10 November jam 8 malam mengundang semua yang ada hari ini boleh turut bergabung dalam ibadah tengah minggu atau ITM jam 8 malam via Zoom yang akan dilayani oleh PDM Ibu PDM Julita Manik. Pada hari Minggu Sunday Service 14 November akan diadakan live streaming via YouTube channel CLC yang akan dimulai jam 10 pagi. Mengundang semuanya juga untuk ikut hadir. Pada hari Minggu nanti akan dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik. Buat semua yang hadir pada hari ini, saya mengundang kembali untuk hadir minggu depan di ibadah Woman of Love tanggal 16 November jam 11 tepat yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Debbie Bashir. Menyambut Anda yang mungkin baru saja pertama kali ikut bergabung dalam ibadah Woman of Love, selamat datang. Dan mengundang kembali untuk ibadah-ibadah yang lain termasuk juga di dalamnya ibadah Woman of Love di minggu-minggu yang akan datang. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari para kaum wanita Tuhan, saya mengundang kembali lagi. Kita mau angkat tangan kita mau bawa hati kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau angkat satu pujian berikut ini. Amin. Puji Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami
mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Markus Simanjuntak, buat waktu dan juga pelayanan Bapak di Woman of Love. Salam kenal Bapak, dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai dan juga memberkati pelayanan bahkan penggembalaan Bapak Markus dan keluarga juga. Terima kasih untuk semua wanita Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Nah, karena itu sebentar kita akan berdoa dan menerima doa berkat. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan. Kami percaya seperti hembusan angin Roh Kudus, setiap kami akan membuat kami juga mendapatkan pengurapan, keterampilan, dan juga biarlah kami belajar untuk menjadi Tuhan seorang istri yang akan jadi penolong yang setia, yang sepadan, bahkan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kalau kami belum menikah, kami seorang wanita, Kau persiapkan kami. Karena kami percaya tangan kami akan Kau pakai untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Karena itu Kau persiapkan setiap wanita-wanita Tuhan, gadis-gadis Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjadi tiang doa yang kuat dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa untuk Pak Markus Simanjuntak yang sudah bersama kami, yang telah jadi berkat, bahkan telah menyampaikan pesan Tuhan buat setiap kami. Berkati terus pelayanan, berkati istri, anak, dan keluarganya Tuhan, juga penggembalaannya dibuat selalu berhasil. Terima kasih Bapak, semua wanita Tuhan diberkati di Woman of Love ini. Kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan, kita angkat dua tangan kita. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pesan-pesan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang percaya serta diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah baik Woman of Love atau City of Love Church yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan selalu sehat.